Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang pengumuman SKB ya. Nah, jadi yaitu siap-siap aja, yaitu seleksi CPNS akan diumumkan 30 Oktober 2020. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada informasi beritanya. Nah, ini beritanya diambil dari berita DIY ya, yaitu pengumuman hasil seleksi CPNS tahun 2019 akan diumumkan pada 30 Oktober 2020. Pada tahun ini tercatat ada 4.197.218 pelamar CPNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahjokumolo menjelaskan seluruh pelamar mengikuti tes administrasi, tes seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan tes seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk menjadi PNS. Dari seluruh seleksi tersebut hanya 336.468 peserta yang lolos hingga tes SKB. Nah, jadi kan tercatat ini dari 4 jutaan ya, 4 jutaan pelamar ya CPNS 2019. Jadi yang berhasil mengikuti tahap SKB itu hanya 336.000 sekian ya. Jadi lumayan banyak teman-teman. Nah, jadi ini prosesnya itu dari mulai SKD sampai dengan SKB. Nah, ini adalah penantian yang dinanti-nanti ya teman-teman, yaitu pengumuman, yaitu 30 Oktober. Jadi nggak lama lagi teman-teman ya, 30 Oktober. Jadi silakan ditunggu ya, 30 Oktober 2020. Nah, ini pun proses ujiannya pun masih berlangsung sampai dengan tanggal 12 Oktober. Nah, jadi rencananya, nah ini menurut BKN ya, rencana hasil seleksi akan kami jadwalkan pada 30 Oktober 2020 dan selanjutnya instansi akan mengajukan usul penetapan NIP ke BKN yang dijadwalkan pada 1 sampai dengan 30 November 2020. Nah, ini menurut Cahjo ya, Cahjokumolo saat rapat dengan RDP atau rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI, yaitu pada Senin 5 Oktober 2020. Teman-teman, ini baru saja ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini nggak lama lagi ya, 30 Oktober ini aja udah tanggal 6 ya, tanggal 6 Oktober 2020, jadi nggak lama lagi, 3 minggu lagi teman-teman. Nah, sambil menunggu ya, menunggu proses selesainya ujian gitu. Ini ujian sampai tanggal 12. Nah, jadi saya berharap semoga teman-teman yang setia pengikut channel ini ya, yang belajar di channel saya, mudah-mudahan lulus menjadi ASN, dan saya pun berharap ada kabar gembira dari teman-teman ya, semoga dimudahkan Allah dan insya Allah jadi ASN. Nah, jadi instansi juga akan mengajukan usul penetapan NIP ya, nah, nomor induk pegawai ke BKN yang dijadwalkan pada 1 sampai dengan 30 November. Nah, jadi ini 1 bulan ya. Nah, ini menurut Cahjokumolo saat rapat ya bersama Komisi 2 DPR RI, yaitu pada Senin 5 Oktober 2020. Nah, jadi ada penetapan NIP ya, jadi udah ada NIP. Jadi teman-teman nih sebelum berkas-berkas persiapannya itu juga harus disiapkan teman-teman. Ini kan tanggal 30. Jadi itu ijazahnya itu dilihat ijazahnya ya, apakah ijazahnya itu terdaftar di
Ristek Dikti ya, di Forlab Dikti. Jangan nanti ijazahnya ini nggak terdaftar ya. Jadi kalau nggak terdaftar ijazahnya sama saja, jadi nggak bisa dilewatkan ya, nggak bisa diluluskan. Jangan gagal gara-gara ijazah. Kemudian akreditasi kampus. Nah, itu pun juga harus dicek ya kapan diminta. Itu kan nanti kalau pemberkasan nanti datang ke instansinya ditanyakan. Jadi ijazahnya ini seperti apa gitu. Kemudian akreditasinya seperti apa yang diminta di instansinya ya gitu. Jadi jangan sampai nanti karena kan ada pembaharuan ya kampus. Ya pada saat kita kuliah itu B, kemudian pada saat sekarang itu udah jadi C. Jadi kayak mana ini? Yang mana yang kita lampirkan? Nah, pada saat yang lama atau yang sekarang gitu. Ya seperti itu teman-teman, jangan sampai ya salah-salah gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ya dimudahkan ya prosesnya gitu, pemberkasan nanti ya. Oke. Nah, jadi sebelum ini kan kita nih lagi proses pelaksanaan tes SKB ya. Jadi pada saat itu tes SKB dimulai pada 1 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020. Nah, jadi ini 1,5 bulan ya, proses ujiannya ini cukup lama ya. Karena pun ini proses ujiannya ini menurut protokol kesehatan ya COVID-19. Jadi makanya mungkin tergolong lama. Nah, jadi tes dilakukan di 268 titik lokasi pelaksanaan SKB dan ini seluruh Indonesia ya teman-teman, terbilang cukup banyak. Nah, jadi dan peserta yang ikut tes juga pada sekali sesi pun tidak banyak ya. Kalau SKD dulu kan banyak ya, sekali ada yang 200, ada yang 150, ada yang 100 gitu. Namun ini enggak. Jadi pesertanya dibatasi. Kemudian prosesnya pun lama ya, ada proses pendaftaran mulai dari pengesahan kartu ujian itu pun satu-satu, ngantri satu-satu, kemudian penyiraman disinfektan banyak, bahkan dalam satu hari cuma bisa diujiankan 3 sesi teman-teman ya. Oke. Nah, jadi alhamdulillah ya, katanya sejauh ini pelaksanaan SKB sudah lancar meliputi protokol kesehatan. Nah, sebaran lokasi atau tilok yang disiapkan BKN untuk pelaksanaan SKB meliputi 215 tilok mandiri, 34 tilok seluruh kantor BKN, yaitu BKN Pusat, BKN Regional, BKN 1, kantor UPTD BKN, dan 20 titik lokasi di luar negeri dengan memanfaatkan gedung kedutaan besar dan gedung konsultan jenderal. Jadi banyak teman-teman nih. Jadi ini tujuannya ya untuk memudahkan peserta-peserta ya. Jangan nanti peserta yang ada di luar pun nggak bisa ikut tes ya, karena ini kan COVID ya. Jadi kalau pulang kan berbahaya ya, rawan sedikit lah gitu. Jadi biar tidak ada orang yang dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan gitu, dari Pulau Aceh ke Pulau Jawa gitu, mondar-mandir balik kan berbahaya gitu, apalagi kita mau tes gitu. Makanya dibuatlah seperti ini. Jadi di mana misalnya kita lagi di Jawa, di wilayah apa yang terdekat dengan kita ya, kita pilih lokasi yang terdekat dengan kita gitu. Nah, jadi totalan formasi CPNS tahun 2019 menggunakan metode komputer ya, chat BKN berjumlah 297.940 peserta, terdiri dari 44.630 peserta instansi pusat dan 253.311 peserta instansi daerah. Nah, jadi Bima Haria Wibisana. Nah, ini Kepala BKN ya teman-teman, mengatakan bahwa BKN tetap memastikan kualitas penyelenggaraan SKB di tengah kedaruratan COVID-19 tetap terjaga dengan mengedepankan transparansi tanpa mengurangi aspek protokol kesehatan. Nah, jadi proses ujian ini ya tetap transparan. Nah, transparan, tidak tertutup ya, walaupun kondisi darurat COVID-19 ya disesuaikan dengan protokol kesehatan. Akan tetapi itu
tidak mempengaruhi, tidak menutup keterbukaan ya, tidak menghilangkan transparannya proses seleksi ini. Jadi seleksi ini tetap transparan, bahkan kita dapat mengetahui apakah kita lulus atau tidak dengan cara integrasi nilai SKD dan SKB. Kita udah bisa cari sendiri ya, dengan rumus-rumusnya sendiri kita udah bisa cari. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi bahkan ya BKN menyediakan live streaming ya teman-teman, live streaming skor yang dapat dipantau orang tua. Jadi pada saat kita melakukan ujian, kita bisa nonton live streaming itu melalui akun YouTube ya. Di YouTube kita bisa lihat, bahkan kita walaupun kita di rumah ya, siapapun kerabat terdekat, orang-orang tua atau siapa, kita bisa melihat langsung live streaming ya lewat smartphone mereka tanpa harus hadir ke titik lokasi. Nah, jadi seperti itu ya, ini menurut Bima saat memantau pelaksanaan SKB hari pertama. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini pengumumannya ini tanggal 30 Oktober 2020. Jadi setelah pengumuman langsung pengurusan NIP ya, pengajuan NIP ya kepada BKN. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke. Syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan informasi, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya ya yang salah menyampaikan informasi. Dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah. Nah, oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang telah setia mengikuti channel ini. Dan jangan lupa ikutin terus channel ini, insya Allah akan ada informasi-informasi terkait tentang CPNS. Dan insya Allah juga akan ada informasi tentang CPNS 2021. Dan insya Allah kita siap membantu teman-teman untuk belajar bareng terkait tentang CPNS 2021. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.